Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul Maclett, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi? Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya.
Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Katakan shalom. Saya undang untuk kita bangkit berdiri terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara, kalau kasih salamnya dulu kan salaman gini, Saudara. Karena saya percaya nggak semuanya bawa antiseptik. Kasih salam dulu, bilang kanan kirinya, shalom. Gitu kan. Shalom, Saudara. Shalom, 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 shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau masih dalam area pandemi gini, Saudara, agak-agak dilema juga, Saudara. Nyanyi pakai ini cukup menyiksa, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan saya percaya Saudara juga akan menjaga protokol kesehatan, walaupun jaraknya agak berdempetan. Kalau bisa, yang satu baris itu adalah satu keluarga. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik, tapi kita juga harus melakukan yang terbaik, amin. Yuk berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami rindu untuk beribadah ya Tuhan. Kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami, sertai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir pada pagi hari ini dengan seluruh kemuliaan dan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan, kami haus akan Engkau, kami merindukan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, katakan bersama-sama saudaraku, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik ya Tuhan, lebih baik satu hari
1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji dan menyembah-Mu. Kau Allah dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan bersama-sama sekali lagi, lebih baik 1000 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus Tuhan kami, Yesus
mencium kakimu, membasuh dengan rambut kami, dan berharap dan menaruh iman kami, kasih kami padamu. Di dalam rumahmu kami menikmati hadiratmu, kami menikmati segala kebaikanmu ya Tuhan. Syadaralah-batakan. Yes, we love you Lord. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh, riala batakadara la bayara la basyadara la bayara la batakadara la bayara la bayara la batakadara la bayara la basyadara la bayara la batakadara. Oh, riala batakadara la bayara la basyadara la batakadara la bayara la basadara. Oh, so here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan, kami bersuka cita karena segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji menari bagi-Mu ya Bapak. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Hey, hey, hey. Sama-sama kita menyanyi bagi Tuhan, amin. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Katakan sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Yesus Tuhan, ku puji, come on, ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh yeah. Yang wanita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Wah, ini rata-rata wanita semua yang hadir pada hari ini, saudara. Bersama-sama yuk. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan. Ku puji, oh, ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan bersama-sama, haleluya. Yuk kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Katakan sekali lagi, haleluya, amin, 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 haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Hari ini saudara, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, ceritakan tentang kemuliaan nama Tuhan. Come on. Oh, yeah, yeah, yeah. Katakan sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terkuasanya. Sebab Tuhan Maha Besar. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau menceritakan segala kebaikan-Mu Tuhan.
sampai ke ujung bumi akan mendengar kuasa-Mu dicurahkan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah segala kebaikan-Nya, kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan sungguh ajaib di antara suku bangsa. Semuanya tak Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya. Katakan yang keras saudara, kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang di belakang agak rabun-rabun saudara kelihatannya. Tapi kalau kacamata nanti berembun saudara, serba salah saudara ya. Yang penting saudara bersuka cita, itu adalah satu kehormatan bagi kami yang melayani tempat ini. Saudara dicamah oleh Tuhan. Seberapa banyak saudara yang ingin hidupnya dipakai oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya saudara. Kita semua pengen dipakai oleh Tuhan, menceritakan segala kebaikan Tuhan. Di sini masih ada bangku-bangku yang kosong saudara yang disiapkan. Saudara boleh mengajak saudara, boleh mengajak keluarga, boleh mengajak teman-teman, tetangga yang belum mengenal Tuhan, untuk kita menangkan bagi Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lucky. Pak, thank you untuk waktunya diluangkan tempat ini. Kami rindu sama Bapak, udah lama ya Pak ya. Mari kita persiapkan. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
lagi katakan hidupku ya Tuhan menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Semuanya saya undang bagi berdiri sekali lagi bersama-sama. Hidupku menggenapi firman. Kami mengundang hambanya Bapak Pendeta Luki. Mari katakan kau di dalamku. Kau di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita beri kemuliaan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh berada di bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati suasana surga di tempat ini. Terima kasih hari ini kami boleh memuji nama-Mu, boleh menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang, kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tidak akan pernah bisa berhenti mengucap syukur di hadapan-Mu, karena Kau sungguh terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pujian dan penyembahan telah kami persembahkan kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini menyukakan hati-Mu. Kami sangat menikmati memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah pada kami semua di tempat ini. Pengurapan-Mu untuk hamba-Mu ini. Kuduskan layakkan hamba-Mu ini untuk boleh menjadi berkat untuk jemaat-Mu yang onsite maupun yang online. Sementara kami yang duduk diam Tuhan, kami juga mau fokus akan firman Tuhan. Karena hari ini kami memilih yang terbaik yang tidak akan pernah lagi diambil dari kami, yaitu duduk diam mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah pada kami semua Tuhan, kami buka hati kami, buka pikiran dan telinga kami untuk benih firman-Mu. Taburi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, biar kami perhatikan, kami simpan, kami renungkan, dan kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu. Bagaimana suara saya terdengar di belakang? Bagus pakai ini atau pakai ini? Ini. Salam. Cek. Cek. Bagaimana Bapak Ibu yang belakang? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cek, cek. Ini masih ada noise-nya ya. Yang kabel ya. Yang kabel. Sekali lagi Bapak Ibu, salam. Oke, selamat pagi setengah siang. Senang bisa ketemu dengan jemaat GBI KUG secara onsite dan secara online ya Pak. Terus ada online ya. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak ketemu Bapak Saudara. Perlu satu keberanian dan tindakan iman untuk memulai ibadah onsite, dan saya bersyukur Bapak Saudara juga punya keberanian dan iman untuk datang pagi hari ini di tempat ini. Saya yakin Bapak Saudara diberkati dengan Tuhan, dengan keputusan Bapak Saudara, pasti berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara hari ini semua dalam keadaan sehat. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara hari ini dalam keadaan baik. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini makin banyak uangnya. Nah, paling kencang kan Bapak Ibu Saudara ya. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara terima kasih untuk Pastor Petrus, terima kasih untuk jemaat yang sudah memberi kesempatan saya untuk melayani tempat ini. Satu kehormatan buat saya bisa ketemu dengan teman-teman lama, dengan Bapak Ibu Saudara semua. Baik, hari ini Bapak Ibu Saudara tema khotbah kita adalah Workers in the Vineyard, atau para pekerja di kebun anggur. Ya, hari ini kita akan belajar ada 2 tipe murid Kristus.
dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Mari buka Alkitab Bapak Saudara dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Pastor, kita sampai jam berapa, Pastor? 40 menit, oke. Oke, jadi jam 11. Jam berapa? Jam setengah 11. Jam berapa? Setengah 12. Setengah 12? Oke. Oke, ya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tidak sampai setengah 12, ya. Yang sudah dapat Matius 20 ayat 1 sampai 16, katakan amin. Coba perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Di depan juga sudah ada. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, kita berhenti sebentar Bapak Ibu Saudara. Info yang kita dapat pagi ini adalah dari perumpamaan ini ada begini. Ada pemilik kebun anggur yang mencari pengerja untuk kebun anggurnya. Alkitab berkata dia pagi-pagi benar, dia keluar untuk cari orang yang bekerja. Dia cari pekerja pagi-pagi benar. Kita supaya lebih mudah kita bilang ada jam 6 pagi, oke Bapak Saudara, setuju? Kira-kira jam 6 pagi ya, jam 6 pagi dia keluar cari pengerja, dan dia ketemu Bapak Saudara, dia ketemu dengan kelompok yang pertama. Dan kelompok ini nganggur. Kelompok ini nggak punya kerjaan. Kelompok ini nobody. Kelompok ini bukan siapa-siapa. Dan ketika yang punya kebun ini datang dan dia berkata gini, hei, kamu mau kerja nggak? Ya, kami mau bekerja. Dan perhatikan Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara tadi baca, ternyata mereka ada kesepakatan. Ada kata sepakat gitu tentang upah yang akan mereka terima. Kalau ada kata sepakat Bapak Saudara, kalau ada kata sepakat, kemungkinan saja terjadi hari itu tawar-menawar upah. Betul enggak? Karena ada kesepakatan. Berarti ada tawar-menawar upah. Mungkin pemilik kebun itu berkata gini, aku mau bayari kamu sekian. Yang anggur tadi bilang ini, wah kok cuma segitu, kurang. Emang kamu berani bayar berapa untuk kerja di kebunmu? Tawar-menawar Bapak Saudara. Akhirnya terjadi kesepakatan, yaitu 1 dinar 1 hari. Betul ya Bapak Saudara? Seperti yang kita baca. Perhatikan. Mereka sebelumnya bukan siapa-siapa. Perhatikan Bapak Saudara. Mereka bukan siapa-siapa, mereka pengangguran, mereka nobody, mereka tidak punya nama, mereka tidak punya uang Bapak Saudara. Tapi karena satu kebaikan dari pemilik kebun ini, mereka jadi bekerja, mereka punya kerjaan, mereka punya penghasilan, tapi didului dengan kesepakatan atau dengan tawar-menawar. Perhatikan Bapak Saudara. Nah, pemilik kebun itu yang kasih kesempatan. Pemilik kebun itu yang kasih kesempatan untuk mereka bisa bekerja di kebun anggur. Betul ya Bapak Saudara? Tapi perhatikan, rombongan pertama ini, mereka hanya mau bekerja setelah mereka tahu ada upahnya. Perhatikan Bapak Saudara. Setelah mereka tahu ada kontraknya. Kita ketemu dengan rombongan pertama Bapak Saudara, yaitu rombongan yang mau bekerja berdasarkan upah, berdasarkan kontrak. Oke Bapak Saudara, tangkap dulu Bapak Saudara, itu rombongan pertama yang jam 6 pagi. Ya Bapak Saudara, oke. Lihat lagi Alkitab di bawahnya Bapak Saudara. Kira-kira pukul 9, ya, ada sini ya Bapak Saudara. Kira-kira pukul 9, kalau tadi jam 6, kira-kira sekarang pukul 9, ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Perhatikan. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan perhatikan Bapak Saudara, perhatikan, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Betul? Jam 9 pemilik kebun ini pergi lagi Bapak Saudara, dan ketemu dengan pengangguran lagi, ketemu dengan nobody lagi, ketemu dengan orang yang tidak punya nama di pasar Bapak Saudara, dan tanya, kamu ngapain di sini? Kami nganggur, kami tidak punya kerjaan. Kalau gitu kamu kerja aja di kebunku. Perhatikan, sistem bayarannya, lihat. Bukan kesepakatan, bukan tawar-menawar, tapi kesepakatannya adalah apa Bapak Saudara? Coba tadi yang berikan ayat 3. Kembali lagi. Lihat. Jadi ini. Apa yang pantas kuberikan yang tadi itu? Ayat berapa? 4, 5? Lihat, ayat 4. Apa yang pantas akan kuberikan padamu? Perhatikan. Dan mereka pun pergi. Mereka tahu nggak bayarannya Bapak Saudara? Nggak tahu mereka. Mau dibayar berapa, terserah. Betul? Sistem bayarannya Pak. Sistem bayarannya begini. Apa yang pantas akan kuberikan padamu. Kalau kamu pantas, ya segitu yang kamu dapat. Itu jam berapa Bapak Saudara? 9. Oke, Bapak Saudara.
Nah, kita dapat rombongan yang kedua, rombongan jam 9, yang mau bekerja tidak berdasarkan upah, tapi berdasarkan janji. Berdasarkan integritas pemilik kebun. Mereka percaya pemilik kebun pasti ngasih mereka yang terbaik. Betul? Nggak akan bohong. Dan cara kerjanya gini, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Itu jam 9. Lihat Alkitab berikutnya Bapak Ibu. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Perhatikan. Keluar lagi Bapak Ibu. Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Sama seperti jam 9. Bapak Ibu. Perhatikan. Kira-kira pukul 5 petang. Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Perhatikan, info berikutnya Bapak Saudara, jam 12 pemilik kebun keluar, jam 3 pemilik kebun keluar, jam 5 sudah pemilik kebun keluar. Ketemu orang-orang nganggur semua. Ketemu nobody, orang-orang yang tidak punya nama, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya uang Bapak Saudara. Dan orang-orang itu dapat kesempatan, dapat anugerah untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan perhatikan, sistem kerjanya sama dengan jam 9. Tidak dengan tawar-menawar, tidak dengan kesepakatan, tidak dengan kontrak, tapi apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Kita dapat berapa Bapak? Bisa dapat berapa rombongan? Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Yang paling beda jam 6. Betul? Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, sama bayarannya. Apa yang pantas, kamu dapatkan. Cuman rombongan satu tok, Bapak Ibu. Yang kesepakatan, yang ada tawar-menawar, yang mau kerja, kalau tahu kontraknya dapat berapa. Yang mau kerja, kalau orang itu sudah kasih tahu, baru dia mau jalan. Bapak Ibu perhatikan. Yang lain, enggak Bapak Ibu. Lihat, yang berikutnya. Ketika hari malam, Bapak Saudara, ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi bayarannya jam 5 dulu, lalu jam 3, jam 12, jam 9 ya Bapak Saudara, baru jam 6. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang maksudnya jam 6 ya, misalnya, yang pertama kali. Sangkanya, perhatikan, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Jadi orang yang masuk jam 6 tadi lihat teman-temannya, lihat rombongan yang lain. Lah, yang jam 5 dapat 1 dinar. Lah, ini dapat 1 dinar. Oh, kalau begitu aku pasti dapat lebih banyak. Betul kan? Lah yang lain kerjanya sedikit kok dapat segitu. Aku kan kerjanya lebih banyak. Dari pagi pasti aku dapat lebih banyak. Nah itu sudah dipikirannya betul ya. Tapi ternyata dia juga terima sama Bapak Ibu Saudara. Lihat, ketika mereka menerimanya, perhatikan, mereka Bapak Ibu Saudara bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, perhatikan. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Berarti adil ya Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Betul ya Bapak Saudara? Sudah sepakat kok, tawar-menawar. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perhatikan Bapak Saudara. Demikianlah, ini kalimat Bapak Saudara yang sangat menarik buat kita semua. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi begini Bapak Saudara, kira-kira malam ketika mereka selesai bekerja, bayaran Bapak Saudara. Ya, jadi pekerja itu bayarannya harian Bapak Saudara. Ya kira-kira jam 6, jam 7 Bapak Saudara. Mereka mulai gajian dan terjadi keributan malam itu Bapak Saudara. Nah perhatikan, ada rombongan yang merasa nggak fair dapat gaji, kok upahnya sama ya gitu. Nah perhatikan, keributan di kebun anggur itu malam itu bukan keributan karena krisis. Perhatikan Bapak Saudara. Bukan keributan karena krisis loh Bapak Saudara, tapi keributan karena berkat. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang pertama orang Kristen itu Bapak Ibu Saudara nggak boleh ribut karena berkat.
Ya, Bapak. Diberkati malah ribut, Bapak Ibu ya. Krisis ribut, diberkati ribut, repot, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu ya. Nah, pemilik kebun itu, Bapak Ibu ya, adalah gambaran Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan pekerja yang bekerja itu adalah gambaran kita semua. Oke, Bapak Ibu ya, gambaran kita semua. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ada dua tipe pengikut Kristus, yaitu yang pertama kalkulatif dan yang kedua adalah ekstravagan. Ya. Yang pertama adalah kalkulatif, yang kedua adalah ekstravagan. Oke, Bapak Saudara. Nah, perhatian kita akan belajar sama-sama pengikut Tuhan yang kalkulatif. Nah, perhatikan Bapak Saudara. Perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus itu, yang tadi diceritakan Tuhan Yesus, itu untuk menjawab pertanyaan Petrus di Matius 19 ayat 27. Ya. Perumpamaan itu muncul karena ada pertanyaan Petrus. Ada pertanyaan Petrus. Petrus tanya begini. Lihat, sudah saya tulis. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Perhatikan, perumpamaan itu muncul karena Petrus tanya. Perhatikan, kami ini udah ninggalin semua Tuhan buat engkau, sekarang apa yang kami akan peroleh? Perhatikan Bapak Saudara. Nah, ini pertanyaan Petrus ini adalah pertanyaan dia coba hitung-hitungan sama Tuhan. Kalkulatif hitung-hitungan. Sama dengan rombongan yang pertama tadi. Oke, aku mau kerja buat engkau, tapi wani biro. Oke, aku mau kerja buat engkau, kamu ngasih berapa berani ya? Terjadi kesepakatan, terjadi tawar-menawar. Kalau belum deal, mereka tidak mau kerja. Ya, perhatikan Bapak Saudara. Pertanyaan Petrus itu masuk di rombongan yang jam 6 pagi. Padahal perhatikan Bapak Saudara. Mereka sebelumnya bukan siapa-siapa, nobody, tidak punya penghasilan, mereka dapat anugerah, mereka dapat kesempatan untuk boleh bekerja di kebun anggurnya. Kalau kita itu sekarang, kita dapat kesempatan untuk melayani Tuhan, kita dapat kesempatan untuk beribadah, kita dapat anugerah dari Tuhan, Bapak Ibu perhatikan. Dan Bapak Ibu perhatikan, ada loh Bapak Ibu orang Kristen yang sama Tuhan, itu hitung-hitungan. Emangnya kalau ngikut engkau, aku dapat apa Tuhan? Emangnya kalau aku melayani engkau, aku dapat apa Tuhan? Emangnya kalau beribadah, aku dapat apa? Emangnya dapat apa? Dapat apa? Perhatikan. Rombongan yang jam 6 tadi, Bapak Saudara, bukannya bersyukur diberi kasih kerjaan, justru mereka tanya, wani biro. Perhatikan Bapak Saudara, padahal nggak punya uang, nggak punya kerjaan, nobody, bukan siapa-siapa. Tapi ketika dikasih kerjaan, dikasih anugerah, justru bukannya bersyukur, terima kasih, Tuhan sudah kasih aku kerjaan, terima kasih. Enggak Bapak saya malah tanya, berani bayar berapa? Ini tipe pengikut Tuhan. Yang pertama Bapak saya, ada tawar-menawar, ada kesepakatan. Hanya mau bekerja, hanya mau melayani kalau ada upahnya. Bekerja berdasarkan upah, bukan berdasarkan ketulusan. Ngikut Tuhan bukan berdasarkan ketulusan, bukan berdasarkan hati yang mengasihi, tapi berdasarkan kontrak. Tuhan kasih aku gini-gini, baru aku mau ngikut kau. Sama Bapak Saudara, kalau di peristiwa lain Bapak Saudara pernah berapa banyak yang mengerti atau pernah membaca tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya Bapak Saudara semua tahu cerita itu. Tapi tahukah Bapak Saudara, setelah orang-orang itu dapat makan sampai kenyang, dari 5 roti dan 2 ikan itu semuanya makan kenyang Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara, semuanya makan kenyang. Besoknya mereka datang lagi loh. Pernah baca kisah itu? Orang-orang itu datang lagi, cari Tuhan Yesus. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus tahu hati mereka. Kenapa mereka cari Tuhan Yesus lagi? Karena mereka pengen lihat mujizat lagi. Pengen dapat roti lagi. Perhatikan. Dan waktu Tuhan Yesus tahu, ngerti hati mereka, mereka datang. Mereka itu pengen roti jasmani. Dan Tuhan Yesus bilang begini, nah kamu harus ikut aku. Kamu harus ikut aku. Dan mereka bilang begini, kalau Bapak Saudara nanti baca sendiri ya Bapak Saudara, kisah setelah 5.000 orang makan kenyang itu Bapak Saudara. Mereka bilang gini, aku mau ngikut kamu. Orang-orang ini mereka bilang, aku mau ngikut kamu. Kalau engkau bisa kasih kami roti setiap pagi seperti Musa. Perhatikan Bapak Saudara. Mereka membandingkan, mereka minta roti zaman Musa. Bapak Saudara. Ketika orang Israel disertai, dikasih mana, kasih roti setiap pagi itu Bapak Saudara. Dan mereka itu bilang gini, aku mau ngikut kamu, tapi kasih kami roti setiap pagi ya, kayak Musa, masih makan orang Israel. Perhatikan Bapak Saudara.
Dan Tuhan Yesus bilang ini, hei, aku datang ngasih kamu lebih dari roti jasmani. Lebih dari roti yang bisa kamu makan. Aku datang untuk kasih kamu roti kehidupan yang bisa memberikan kamu keselamatan. Dan perhatikan, begitu mereka dengar kisah itu, mereka dengar Yesus berkata itu, mereka bilang, no, kami tidak mau roti itu. Kami cuma mau roti jasmani. Kasih kami setiap pagi, gratis setiap pagi. Kasih kami makanan setiap pagi, kasih kami mujizat setiap hari, baru kami mengikut Engkau. Dan kalau Bapak sudah baca, perhatikan, ketika Tuhan Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka, banyak dari mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Pernah baca kisah itu, baca? Bahkan orang bilang dari 5.000 orang itu, yang tersisa cuma 500. Saya tidak tahu dari mana ya, dari angka itu. Tapi banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus, baca. Perhatikan, ada orang Kristen, Bapak Ibu, yang ikut Tuhan, itu bukan dengan ketulusan, tapi dengan tawar-menawar. Dengan kasih kami mujizat setiap hari. Kasih kami mujizat, kasih kami mujizat. Nah, perhatikan, itu yang ada di kelompok 6. Itu kelompok 6. Nah, kelompok 6 ini baca. Lihat baca yang berikutnya. Sebelumnya. Lihat. Kelompok yang pertama ditandai dengan gini. Dia suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Perhatikan. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Mudah-mudahan semua ngikut Tuhan dengan tulus. Mudah-mudahan pelayan Tuhan mengikut Tuhan, melayani dengan tulus. Dengan kasih kepada Tuhan. Karena kita sudah terima anugerah dari Tuhan, wis kita ini tidak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Setuju? Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Kita ini tidak mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah melayani Tuhan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita buat Tuhan. Yang pertama, orang itu suka hitung-hitungan. Yang kedua, Pak Sah, dia nggak pernah bisa murah hati. Perhatikan, dia nggak pernah bisa murah hati, Bapak Ibu. Kalau melayani ada motivasi tersembunyi. Kalau dia berkorban, dia suka nuntut balas, berarti kan? Dan dia kalau ngikut Tuhan, ada syaratnya, Bapak. Ada syaratnya, yaitu untuk mencari keuntungan pribadi. Cari roti jasmani, Bapak. Yang berikutnya, ciri-cirinya ditandai dengan ini. Yang ketiga, suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan iri dengan orang lain. Perhatikan, Bapak. Perhatikan, dari kelompok 6, kelompok 9, kelompok 12, kelompok jam 3, kelompok jam 5. Itu yang iri kelompok mana? 6. Yang 9 iri sama jam 5? Enggak. Yang 12 iri sama jam 5? Enggak. Yang jam 3 iri sama jam 5? Enggak. Tahu kenapa, Pak? Karena mereka tahu mereka dibayar sesuai dengan apa yang pantas buat mereka. Yang iri mana? 6. Ini apa gambaran apa, Bapak? Ada orang-orang Kristen, Bapak, yang iri dengan orang lain yang diberkati lebih dari dia. Yang iri sama orang lain yang lebih dipakai Tuhan daripada dia. Padahal salahnya dewe, Bapak Ibu Saudara ya. Lah kamu kok minta tawar-tawaran. Lah kamu kok minta kesepakatan salam, kamu minta segitu ya dikasih segitu. Betul, Bapak? Lalu cirinya apa? Menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus itu harusnya didasari dengan ketulusan hati, Bapak Ibu. Yang setuju katakan, harus dengan ketulusan hati, Bapak Ibu. Lihat, dulu kita ini bukan siapa-siapa loh. Pak, kita ini dulu pengangguran. Loh? Kita ini pengangguran. Nobody kita ini. Tuhan yang membuat kita jadi berarti. Kita ditarik, kita dipilih untuk kerja di kebun anggurnya. Kita jadi bermanfaat, kita jadi berguna. Itu bukan karena kita sendiri, Bapak Saudara, tapi karena anugerah dari Tuhan buat kita. Mosok sama Tuhan, kita mau hitung-hitungan, Bapak Ibu Saudara. Kurang apa Tuhan sama kita? Loh, kita ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berapa banyak Bapak Saudara yang tahu ayat nah, gini, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tahu Bapak baca? Kalau kita coba hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 365 hari Tuhan memberkati kita. Setiap pagi. Setiap pagi, betul? Belum anugerah keselamatan, itu nggak ada nilainya. Betul? Belum Bapak Ibu Saudara sehat. Betul? Belum berkat untuk anak-anak. Belum berkat untuk pekerjaan. Belum berkat untuk bisa melayani Tuhan. Perhatikan, berkat Tuhan buat kita itu banyak Bapak Ibu Saudara. Wakeh, Bapak Saudara.
Yuk, saya mengajak Bapak Saudara tempat ini. Jangan sampai kita niru orang-orang yang kalkulatif itu. Hitung-hitungan. Mau mulai sesuatu, Tuhan suruh, berapa engkau kasih? Lihat, kita mesti contoh Abraham. Ketika Tuhan bilang ini, Abraham keluar dari rumahmu, ikut aku ke negeri yang akan kujanjikan. Abraham tidak bilang ini, mana itu Tuhan? Sebelah mana Tuhan? Sebelah mana? Sejauh apa? Berapa lama? Nanti di jalan aku dikasih makan nggak? Tapi Abraham langsung keluar, Bapak Ibu saudara. Dia percaya sepenuhnya sama Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan. Yang setuju katakan? Lihat Bapak saudara. Dan yang repotnya itu Bapak saudara. Lah sudah janjian karep-karep PDW. Lihat orang terima lebih darinya, dia kok bersungut-sungut Bapak saudara. Lucu ya Bapak saudara. Lah sudah janji kok kamu sendiri yang sepakat sama pemilik kebun kok kamu marah-marah lihat temanmu begitu. Perhatikan yang berikutnya. Sebab itu Bapak Saudara, perhatikan ada ayat di Alkitab berkata demikian. Matius 5 ayat 7, berbagailah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya Bapak Saudara, perhatikan. Buat orang-orang yang tadi jam 6, yang tipe jam 6, yang hitung-hitungan sama Tuhan, yang hitung-hitungan sama pemilik kebun, perhatikan. Kepada orang-orang seperti ini, Tuhan bersikap adil. Adil enggak Bapak Saudara? Adil. Tuhan tidak bersikap murah hati. Betul enggak Bapak Saudara? Tuhan enggak bersikap murah hati. Padahal, perhatikan Bapak Saudara, padahal Tuhan itu bisa kasih lebih loh. Betul enggak? Jam 5 itu Bapak Saudara, berkatnya lebih-lebih loh. Mestinya orang bekerja makin pendek jamnya, dapatnya makin sedikit kan? Betul kan? Tapi yang jam 5 dapatnya banyak Bapak Ibu saudara. Orang yang suka hitung-hitungan Bapak Ibu saudara, kepada dia orang Tuhan nggak pernah murah hati sama dia. Tapi Tuhan akan bersikap adil. Maumu segitu? Oke, kasih segitu. Padahal perhatikan Bapak Ibu saudara. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita murah hati Bapak Ibu saudara, kalau kita penuh dengan kebaikan, melayani dengan murah hati, melayani dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan tambahkan kemurahan hatinya buat kita. Yang setuju katakan? Dan perhatikan, Efesus 3:20 berkata demikian. Bagi dialah, perhatikan, yang dapat melakukan apa Bapak Saudara? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Dan apa Bapak Saudara? Pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan Bapak Saudara, makanya ojo hitung-hitungan sama Tuhan. Dapatmu ya segitu yang sesuai yang kamu hitungkan. Tapi kalau kita melayani dengan murah hati, dengan sungguh-sungguh dengan hati yang masih, oh Tuhan bisa kasih kita jauh lebih banyak dari yang kita harapkan. Dari yang kita bayangkan, Tuhan bisa kasih jauh lebih banyak. Yang setuju katakan? Percaya Bapak Saudara? Tambah kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, dengan pakai kasih, dengan murah hati. Yang obral sama Tuhan itu nggak boleh pelit. Obral. Melayani sungguh-sungguh. Memberi yang terbaik. Ibadah sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh sepenuh hati. Nah buat orang-orang yang kayak begitu, Tuhan akan murah hati sama orang-orang itu. Setuju Bapak Saudara? Tuhan bisa memberi jauh lebih banyak dari yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan, tapi bergantung dengan hati kita juga Bapak Ibu Saudara. Like kita kalkulatif, enggak. Adil. pengen yang adil apa pengen yang murah hati? Ayo. Pengen yang adil apa pengen murah hati? Murah hati. Oke. Lihat. Itu tadi kelompok yang kalkulatif. Sekarang kita lihat kelompok yang ekstravagan atau kelompok yang luar biasa. Wah, ini menyenangkan Bapak Saudara. Kita sama-sama belajar sekarang Bapak Saudara. Nah, kelompok ekstravagan atau kelompok yang luar biasa, kelompok yang royal, perhatikan. Kelompok yang tidak bekerja tidak berdasarkan kesepakatan, tapi berdasarkan janji, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Mereka ini digambarkan sebagai kelompok jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Perhatikan. Dan upah yang mereka dapat, Bapak Saudara, upah yang mereka dapat itu jauh melebihi apa yang mereka pikirkan. Betul ya Bapak Saudara? Perhatikan. Mereka percaya sama pemilik kebun, mereka percaya sama integritas pemilik kebun, bahwa pemilik kebun akan kasih mereka yang terbaik. Dan betul Bapak Saudara, ketika mereka melayani berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan integritas Tuhan, berdasarkan integritas pemilik kebun, yang didapat jauh lebih banyak.
Yang setuju katakan. Lihat, yang berikutnya. Kelompok ini Bapak Ibu Saudara, kerja, melayani, nggak tahu loh Bapak Ibu Saudara, mau dapat berapa. Betul? Mau dapat berapa, nggak tahu. Pokoknya mereka kerja aja. Pokoknya mereka berterima kasih sudah dapat kerjaan itu bersyukur. Sudah dikasih kesempatan itu bersyukur. Wes nggak perlu tanya, pokoknya bersyukur kerja yang terbaik. Upah itu yang nanti. Betul? Upah itu nanti. Tema kita tahun ini Bapak Ibu Saudara, tema kita tahun ini adalah ada satu ayat yang dalam kitab Efesus apa Filipi ya. Aku melupakan yang ada di belakangku, lalu mengarahkan diri pada tujuan dan males-malesan menuju sasaran. Betul? Dan santai-santai menuju sasaran. Dan tidur-tiduran menuju sasaran. Enggak, Pak. Dan kita berkata gini, berlari-lari menuju sasaran. Betul? Berlari-lari menuju sasaran. Berlari-lari menuju usaha, menuju sasaran. Itu Pak Niko bilang begini. Itu artinya begini. Terus berusaha walau harus menderita. Berapa banyak Bapak Saudara yang tahun ini punya sasaran, punya target yang baru. Punya resolusi yang baru. Punya visi yang baru. Alkitab ngajari begini. Gini caranya. Lupain yang sudah lewat. Amin, Bapak Saudara. Lupain tahun 2021. Lupain semua. Lalu fokus ke depan. Jangan fokus ke kiri, ke kanan. Fokus ke depan dan berlari-lari. Walaupun harus menderita. Berlari-lari. Itu tujuan kita. Nah, sama dengan ini Bapak Saudara. Orang-orang kelompok yang di luar kelompok 6 pagi tadi Bapak Saudara. Mereka kerja berdasarkan upah, berdasarkan janji itu. Di depan ada yang baik. Mereka kerja, berusaha kasih yang terbaik. Dan betul Bapak Saudara, mereka dapat yang terbaik dari Tuhan. Lihat, yang berikutnya. Ini Bapak Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya mental pengabdian. Oh, haleluya Bapak Saudara. Orang-orang seperti ini punya mental ngabdi sama Tuhan. Pengabdian Bapak Saudara. Lakukan yang terbaik Bapak Saudara. Orang-orang seperti ini Bapak Saudara, orang-orang seperti ini nggak pernah iri dengan pekerja lain. Orang-orang seperti ini, mereka menganggap bahwa rekan kerjanya itu sama-sama pekerjanya. Orang lain itu sama-sama yang bekerja di kebun anggur. Perhatikan Bapak Saudara, banyak pelayan-pelayan Tuhan Bapak Saudara, iri sama pelayan yang lain gara-gara kelihatannya lebih baik. Lebih dipakai Tuhan. Betul Bapak Saudara? Wih, dia bisa melayani sana-sini. Bukannya bersyukur sama-sama rekan kerja, tapi malah ngomongin dia. Ngomongin yang jelek-jelek. Itu nggak boleh Bapak Ustaz. Kita semua tempat ini Bapak Ustaz, pelayan-pelayan Tuhan tempat ini. Oh, semua pelayan Tuhan itu rekan kerja. Perhatikan. Semua pelayan Tuhan itu sama-sama dulu nganggur. Semuanya itu dulu pengangguran. Semua dapat kesempatan yang sama dari pemilik kebun. Masalahnya beberapa dari kita, beberapa dari pelayan Tuhan iri dengan orang lain. Dan itu tidak boleh, Pak Ustaz. Tapi pekerja yang luar biasa nggak pernah iri dengan orang lain. Perhatikan Pak Ustaz. Nih, kepada mereka, orang-orang yang ekstravagan, orang-orang yang luar biasa. Perhatikan Pak Ustaz. Kepada mereka, kelompok 9, kelompok 12, kelompok 3, dan 5. Kepada mereka Tuhan nggak bersikap adil. Perhatikan. Tuhan nggak bersikap adil. Tuhan bersikap murah hati. Betul enggak, Pak? Bapak Ibu sana mau dapat yang adil atau mau dapat yang murah hati? Mau adil atau murah hati? Murah hati. Mau dapat kemurahan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita? Kita harus punya kemurahan hati. Tambah kita murah hati, tambah Tuhan tambahkan kemurahan hatinya buat kita. Betul Pak Ustaz? Tambah kita murah hati, tambah Tuhan tambahkan kemurahan hati buat kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk saya ngajak Bapak Ibu Saudara tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Kita tidak perlu iri dengan orang lain. Kita melayani, kita melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Betul? Apa yang janji Tuhan buat kita, kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya Bapak Ibu Saudara. Dengan mental pengabdian, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Saudara beribadah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jangan cari yang lain. Datang ke tempat ini karena ingin cari Tuhan. Jangan cari yang lain.
datang ke tempat ini karena pengen ngabdi sama Tuhan, pengen balas kebaikan Tuhan, karena bersyukur karena Tuhan sudah baik buat kita. Kita datang ke tempat ini. Kita ngabdi sama Tuhan, kita melayani Tuhan, Bapak Saudara. Nggak ada yang lain. Motivasinya cuma itu. Lurus ke depan, nggak noleh kanan kiri. Lurus ke depan, lurus ke sasaran, lurus ke target dalam hidup kita. Enggak kanan, enggak kiri, di kanan kiri ada hal yang menarik, lupain. Ada dosa yang menarik, lupain. Kita fokus ke depan, dan berlari-lari ke situ. Sampai selesai. Sampai Tuhan kasih kita upah. Murah hati, melakukan yang terbaik, fokus ke depan, sampai selesai. Sampai garis finish, itu yang harus kita lakukan. Enggak parkir di tengah jalan, enggak berhenti di tengah jalan, enggak minggir Bapak Saudara, tapi terus lari. Enggak kendor, tetap semangat Bapak Saudara. Tahun ini Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara semua punya resolusi. Kita tambah semangat cari Tuhan. Tambah semangat melayani Tuhan. Tambah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tambah fokus sama Tuhan. Amin. Fokus dan enggak santai Bapak Saudara. Tidak ada orang santai melayani Tuhan. Betul? Ingat, jangan padamkan roh. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Api sudah nyala, terus kita kecilin apinya. Nggak boleh. Harus terus berkobar-kobar. Saya dengar ini baru 2 kali ibadah onsite ya, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita semua tambah bergairah. Alkitab berkata gini, jangan tinggalkan ibadah. Betul ya Bapak Saudara? Jangan pertemuan-pertemuan ibadah. Betul ya? Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Karena di ibadah itu mengandung janji untuk hari ini maupun untuk masa depan. Kalau Bapak Saudara punya Alkitab firman Allah yang hidup berkata demikian. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah di gereja. Jangan tinggalkan kebaktian-kebaktian di gereja. Jadi perhatikan Bapak Saudara. Alkitab mengajari kita supaya kita tidak meninggalkan ibadah kita di gereja. Justru harus tambah semangat menjelang akhir zaman. Selagi Bapak Saudara punya kesempatan, kita buat tahun ini lebih maju, paradigma yang baru. Betul Bapak Saudara? Kita tambah maju, tambah rajin ibadah, tambah semangat melayani Tuhan. Dan kasih tahu teman-teman Bapak Ibu Saudara, di tempat ini ada ibadah. Di tempat ini ada hadirat Tuhan. Ada praise and worship dinaikkan. Berapa banyak Bapak Saudara yang menikmati praise and worship hari ini? Bisa alambirkan tangan Bapak Saudara. Saya menikmati pujian dan penyembahan. Kemanapun saya melayani Bapak Saudara, saya selalu menikmati pujian dan penyembahan. Dan tahukah Bapak Saudara, memuji dan menyembah Tuhan itu bukan extra show. Itu kita sedang memberikan persembahan buat Tuhan. Betul Bapak Saudara? Bapak Saudara perhatikan, dengan orang lain yang Bapak Saudara hormati, Bapak Saudara pasti kasih yang terbaik, kasih hadiah yang terbaik. Betul? Kalau kasih baju, pasti kasih baju yang mahal. Betul? Kalau kasih celana yang mahal. Kalau kasih barang, pasti kasih barang yang mahal. Sekarang dengan Tuhan Bapak Saudara perhatikan, kalau sama orang kayak begitu, harusnya dengan Tuhan kita bisa kasih yang lebih. Betul? Harus kasih yang lebih. Sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sungguh-sungguh dari hati kita tercurah buat Tuhan. Baik Saudara, praise and worship itu sedang ngasih sesuatu sama Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Ngasih sesuatu sama Tuhan. Yuk kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tahun ini Bapak Saudara, resolusi kita, janji kita jadi orang-orang yang ekstravagan. Jadi orang-orang yang luar biasa. Jadi orang-orang yang royal sama Tuhan, yang nggak pelit sama Tuhan, yang nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi yang murah hati, Bapak Saudara. Tambah kita murah hati, tambah Tuhan bermurah hati sama kita. Amin. Kalau Bapak Saudara mau menikmati sungai-sungai di padang gurun, menikmati jalan-jalan di padang belantara, menikmati mujizat yang baru dari Tuhan tahun ini, royal sama Tuhan. Jangan pelit sama Tuhan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ekstravagan sama Tuhan, luar biasa melayani, luar biasa beribadah, luar biasa cara hidup kita di luar sana Bapak Saudara. Hidup dalam kebenaran, takut Tuhan, lebih dari tahun sebelumnya. Lupain yang sudah lewat Bapak Saudara. Lupa yang sudah lewat. Kita tidak hidup di zaman now, kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di hari ini untuk masa depan. Yuk Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara semua tempat ini. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, semuanya tempat ini, kita melayani Tuhan, lebih giat lagi. Yang beribadah, lebih giat lagi beribadah Bapak Saudara. Dan perhatikan Bapak Saudara. Untuk orang-orang yang punya mental pengabdian, Tuhan akan bermurah hati sama orang itu. Amin. Perhatikan. Kalau Bapak Saudara hari ini dapat pilihan, mau ikut jadi pengikut Kristus yang kalkulatif atau ekstravagan, pilihlah yang ekstravagan.
Amin. Karena kalau Bapak Saudara ikut pilih yang kalkulatif, ya itu yang Bapak Saudara dapat. Minta segitu yang itu, ya itu yang dapat. Sesuai kontrak, ya itu sudah. Bapak Saudara nggak akan pernah bisa dapat lebih dari Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah murah hati dengan Bapak Saudara. Tapi pilihlah yang ekstravagan. Yang Tuhan tuh bisa bermurah hati sama kita. Yang ngasih kita jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Itu yang kita cari. Murid Tuhan, mengikut Tuhan dengan ekstravagan Bapak Saudara. Dan perhatikan Bapak Saudara, kita semua pengangguran Bapak Saudara. Dulu pengangguran. Tuhan yang ngangkat kita jadi pengerjanya. Tuhan yang beri kesempatan kita kerja di kebun anggurnya. Yuk kita kerjakan itu sebagai bentuk rasa syukur kita dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Saudara, perhatikan. Kalau Bapak Saudara baca, perhatikan. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, walaupun dia sudah lama ikut Tuhan, perhatikan. Walaupun dia sudah lama ikut Tuhan, Tuhan akan taruh dia di tempat belakang. Tapi orang yang ekstravagan sama Tuhan, orang yang tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, orang yang royal sama Tuhan, walaupun dia masih ngikutnya nggak terlalu lama, Tuhan bisa taruh dia di depan. Amin. Setuju Pak Saudara? Pak Saudara mau di tempat depan, apa mau di tempat belakang? Depan. Saya mau di depan. Saya mau di depan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya tidak mau jadi kelompok yang jam 6. Saya mau jadi kelompok yang jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Amin. Hari ini kita belajar dua tipe murid Tuhan Yesus. Yang pertama kalkulatif Bapak Saudara. Dan yang kedua ekstravagan. Saya berdoa Bapak Saudara bisa menerima firman Tuhan. Roh Kudus menjelaskan lebih sederhana lagi. Dan kita bisa jadi memilih jadi murid Tuhan Yesus yang ekstravagan. Amin Bapak Saudara. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang Pastor Petrus, silakan. Kita akan mempersiapkan diri. Saya undang para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Persiapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus. Buka hati saudara. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
bersama saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak yang di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan melalui perjamuan kudus ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita makan tubuh dan makan roti dan anggur ini, maka kita sedang memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mati buat kita. Darahnya tercurah dari seluruh tubuhnya. Dia disiksa sampai hancur. Seluruh tubuhnya mengalir darah, penuh dengan luka-luka. Alkitab mengajarkan bahwa oleh luka-luka itu, oleh bilur-bilur setiap goresan itu, itulah telah menyembuhkan kita. Dia menanggung semua hukuman, dia menanggung semua siksaan yang seharusnya kita jalani. Dia menanggung kematian yang seharusnya menjadi bagian kita. Dia masuk ke dalam kerajaan maut yang seharusnya kita yang menjalani. Dia jalani buat kita, untuk kita. Karena dia tidak mau kita menjalani hukuman itu. Dia jalani buat kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Dengan menanggung semua dosa kita. Menanggung semua hukuman itu pada tubuhnya. Dan darahnya tercurah bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Mati untuk kita. Supaya ketika dia bangkit, dia memberikan kita hidup yang baru. Yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari setiap hukuman. Dari semua siksaan. Dari kematian kekal. Dengan demikian, kita sekarang memperoleh hidup yang baru. Dan kita tidak akan pernah dihukum lagi. Alkitab mengajarkan kepada kita pada saat kita makan tubuhnya dan minum darahnya. Kita harus betul-betul mengakui ini. Apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Perjamuan kudus bukan sebuah rutinitas. Tapi perjamuan kudus membuat kita mengingat kembali apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Ketika kita tidak mengakui apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Kita tidak mau mempercayai keselamatan, pembenaran,
semua pemulihan itu, maka kita berdosa kepada Tuhan. Kita berdosa kepada tubuh dan darahnya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang sudah menanggung semuanya itu bagi kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang sudah tercurah dari seluruh tubuhnya dan memberikan nyawanya bagi kita supaya kita tidak lagi menjalani hukuman itu dan memperoleh hidup yang baru. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau menanggung segala siksaan bagi kami. Engkau menanggung semua hukum. Engkau menanggung semua kutuk itu Tuhan. Kau merdekakan kami Tuhan Yesus. Kau mati bagi kami Tuhan. Kau berikan kami hidup yang baru Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat hidup yang baru ini Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Buat kasih karunia yang kami nikmati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tahu tidak cukup tepuk tangan kami, sorak-sorai kami, mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kami atas apa yang sudah Kau kerjakan bagi hidup kami. Tetapi Engkau tahu betapa kami bersyukur. Dan kami mau menghormati, menghargai pengorbanan-Mu dengan cara kami mau hidup sebagaimana Kau inginkan kami hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Nama Tuhan, haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman saudara. Sambil pengumuman ditayangkan, saudara bisa mempersiapkan persembahan. Dan misalnya saudara membutuhkan hand sanitizer, kita sudah menyiapkan, ada di belakang. Yuk kita berdoa dulu sekali lagi untuk persembahan. Tuhan, kami tahu kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tangan kami dipakai oleh Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Allah terlebih dahulu murah hati kepada kami. Persiapkan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Persembahan boleh dijalankan sambil pengumuman bisa ditayangkan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara diberkati hari ini. Amin. Terima kasih Pak Luki untuk pelayanannya dan Ibu dan waktunya. Untuk luar biasa sekali ya saudara ya. Pak Luki adalah salah satu sahabat gereja ini saudara yang begitu luar biasa. Nah saudara, ada beberapa pengumuman yang penting bagi Bapak Ibu saudara yang membutuhkan hand sanitizer. Kita juga menyiapkan, mungkin kelupaan apa segala macam. Aduh, berembun terus saudara. Nah, yang kedua saudara, persembahan kita kan banyak yang bilang gini, kok persembahannya masih pakai ini ya, kantong apa segala macam. Sebetulnya kita sedang mengurus juga untuk QRIS-nya apa segala macam, karena itu membutuhkan beberapa izin, karena kita badan lembaga agama, jadi kita membutuhkan beberapa izin. Nanti kita akan perlengkapi, nanti saudara bisa men-scan melalui QRIS yang akan kita taruh nanti setiap ibadahnya di belakang-belakang bangku saudara gini. Jadi kalau saudara ngelihat ke depan, belakang bangku yang di depan Anda itu nanti ada scan QRIS-nya. Kalau saudara berkenan untuk melakukan transaksi, memberikan persembahan melalui device, melalui handphone atau tab apa segala macam, itu bisa. Tapi untuk sementara ini kita kembali lagi menggunakan masih kantong persembahan. Dan Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan secara transfer, mempersembahkan sesuatu, tadi sudah tertulis di situ ada rekening BCA daripada gereja. Nanti kalau misalnya saudara kurang jelas, boleh tanya bagian multimedia yang ada di belakang saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pada hari ini. Engkau ajaib, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biar pada hari ini Tuhan Engkau mencerahkan kami, memberikan satu paradigma yang menyegarkan kami ya Bapak. Kami tidak mau menjadi pribadi yang hitung-hitungan sama Tuhan. Mungkin seringkali kami berkata, Tuhan kami sibuk, kami gak punya waktu untuk pelayanan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kami lupa, kesibukan dan berkat itu pun datangnya daripada Tuhan, untuk memuliakan kembali nama-Mu ya Tuhan. Kami akan memberikan seluruh jiwa kami, seluruh tenaga kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Baik melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui bisnis kami, usaha kami. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan mengurapi kami untuk membawa jiwa-jiwa, satu jiwa lagi datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Luki yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Untuk keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna di dalam perjalanan kehidupannya, perjalanan rumah tangganya dan perjalanan pelayanannya Bapak. Tuhan selalu menyertai ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya kemurahan hati demi kemurahan hati Tuhan turun atas kehidupannya ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhi mereka daripada segala maut, mara bahaya, dan sakit penyakit yang mematikan ya Bapa. Mereka yang sedang mengalami kesesakan, Tuhan membuka jalan keluar dan memberikan kekuatan untuk melewati musim demi musim dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga daripada jemaat-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati bisnis. Tuhan memberkati studi. Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami persembahkan dalam pelayanan ini, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kalau kami mencuri kemuliaan nama-Mu Tuhan, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Tapi tidak ada satu maksud pun untuk mencuri kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semuanya itu hanya untuk kebesaran nama-Mu. Tuhan memberkati para pemimpin kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, juga untuk Bapak Johan Handoyo, Pak Irwan Wijaya dan Pak Petrus yang ada di tempat ini, juga hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk memimpin setiap departemen dan divisi. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai mereka, Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan ya Bapa. Kami percaya melalui hamba-hamba Tuhan, melalui para pemimpin yang Tuhan sudah berikan dan tetapkan kepada kami, nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan-Mu diperbesar ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah. Kami rindu untuk menerima berkat-Mu Tuhan.
Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.